Kemarin kita masuk di dalam tugas-tugas yang patut didelegasikan. Saya ulangi kembali ya. Yang pertama kemarin itu adalah memiliki apa? Yang pertama kemarin itu tugas-tugas rutin. Tugas-tugas rutin itu adalah yang sudah saya sampaikan kemarin, ingat kan? Ya kan? Misalnya salah satu contohnya kemarin saya sampaikan mengenai tentang pelayanan di gereja, mengenai tentang tim musik, ya kan, WL dan singer itu. Nah, itu salah satunya. Nah, di tempat Komuda itu juga harus dipersiapkan semuanya ya. Jadi tepat pada waktunya tinggal memulai ibadah. Nah, itu semuanya itu perlu dilatih. Kalau kita tidak melatih orang-orang yang sudah kita percayakan, mereka itu nggak bisa, ya kan? Jadi kita harus memberi contoh kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa? Memberikan kesempatan untuk mereka aktivitas, ya kan? Beraktivitas untuk mereka mengembangkan talenta dan karunia yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mengawasi diri sendiri. Ya. Jadi bagaimana pelayanan kita? Nah, selain mengawasi diri kita sendiri, kita juga harus apa? Mengumpulkan para pelayan-pelayan, misalnya 1 bulan sekali ditanya pelayan-pelayan itu. Nah, kalau ada kekurangan, ada apa, nah kita bisa kasih saran kepada mereka. Nah, kalau mereka sudah istilahnya sudah bisa, nggak perlu sebulan sekali, nggak perlu. Kalau awal-awal mereka baru melayani itu sebulan sekali. Nah, kalau sudah istilahnya sudah mampu dia apa, nggak perlu banyak pertemuan, itu nggak perlu ya, 3 bulan sekali gitulah. Nah, kita evaluasi istilahnya ya. Nah, kekurangannya itu apa di singer, kekurangannya itu apa di WL, dan kekurangan musik itu apa. Nah, itu ya perlu. Dan kita melihat yang keempat. Yang keempat adalah tadi itu sudah yang keempat ya, kita masuk kelima. Yang kelima adalah kita mesti harus melihat kemampuan dari orang yang kita beri tanggung jawab, yang kita kasih tanggung jawab itu bagaimana kemampuan mereka. Nah, kalau misalnya kita coba dia nggak bisa ya, di dalam hal memimpinnya kurang, dia nggak bisa, ya kita perlu apa? Sarankan, kasih saran begini. Tapi kalau nggak bisa, ya mau nggak mau harus digantikan orang gitu, ya itu. Dan kita lihat lagi berikutnya kita melihat bagaimana perkembangan mereka di dalam tanggung jawabnya, di dalam kemampuannya, semuanya itu kita harus memberi dorongan mereka, memberi semangat mereka gitu. Supaya mereka itu apa? Makin lebih semangat gitu. Kalau kita nggak kasih dorongan, kita nggak kasih semangat, pelayanan mereka itu nanti apa? Hanya biasa-biasa saja.
Itulah sebabnya kita yang istilahnya dibilang kita senior, ya kita harus membimbing yang junior, pelayan-pelayan yang masih baru itu kita ini. Nah, jadi istilahnya kalau kita benar-benar kita mau melibatkan orang-orang ya yang sudah dimuridkan, jemaat yang sudah dimuridkan dan dia siap untuk melayani, berarti kita sudah mempunyai istilahnya apa? Tim di dalam pelayanan. Jadi kalau kita sudah mempunyai tim di dalam pelayanan, entah itu kita mempunyai tim pelayanan di praise and worship, entah kita mempunyai lagi tim di dalam ibadah kaum wanita. Nah, di dalam ibadah kaum wanita, kalau gerejanya sudah mapan, jemaat yang sudah banyak, ya di dalam kaum wanita itu kan tetap ada apa? Ada ketua, wakil, sekretaris, bendahara, ya kan? Nah, terus dibentuk juga tim besuk dan sebagainya, ya kan? Nah, itu kita mempunyai tim di kaum wanita, mempunyai juga tim di kaum muda, mempunyai tim juga di guru-guru sekolah minggu. Nah, tim-tim yang ada, yang sudah kita bentuk, yang mereka sudah melakukan tugasnya. Nah, kita harus pandai-pandai apa? Kita harus pandai-pandai untuk bekerja sama. Nah, kita sebagai yang senior, kita jangan diktator. Tahu diktator? Diktator itu artinya apa? Jangan hanya sekedar apa? Perintah, tapi tidak diberi contoh. Tidak diarahkan, tidak dibimbing. Nah, itu. Jadi makanya kita nanti kalau kita sudah mempunyai murid-murid di gereja atau jemaat-jemaat yang setia, itulah yang kita namakan murid, itu benar-benar harus kita didik, benar-benar harus kita arahkan yang benar untuk pelayanannya. Jangan kita hanya seperti bos. Beda. Gereja dan perusahaan beda. Kalau bos hanya perintah, kerjakan ini. Nah, kalau kita enggak. Kita mempunyai tim, artinya apa? Menjadi kawan sekerja. Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa kamu itu adalah kawan sekerja. Nah, jadi kalau kawan sekerja istilahnya itu apa? Kita bekerja itu enak, ya kan? Tapi kalau kita misalnya wah, dia pimpinan, dia apa? Terus mukanya tegang, mukanya seram. Nah, kita kerja itu apa? Rasa segan, ketakutan dan sebagainya kan? Nanti merekanya tuh begitu. Jadi makanya kita pakai sistem yang Alkitabiah. Karena apa? Karena kita sebagai pemimpin rohani, bukan pemimpin perusahaan. Itu ingat ya. Jadi pelajaran delegasi ini adalah pelajaran yang benar-benar kita mau memuridkan orang, bukan hanya sekedar menjadi murid, tetapi benar-benar kita jadikan mereka itu adalah kawan sekerja. Kita jadikan benar-benar tim yang siap untuk bekerja sama dengan kita. Coba saudara lihat contohnya gereja. Di gereja mana bisa pendeta itu semuanya? Nggak bisa kan? Harus ada pelayan-pelayan Tuhan, jemaat. Nah, kalau saya bilang gerejanya Pak Billy itu sudah mapan itu. Nah, sudah mapan itu. Jadi makanya kalau pertama kali kita nanti diutus ya kita memang belum ada murid ya. Istilahnya belum ada jemaat. Istilahnya walaupun sudah ada jemaat, kita masih belum bisa untuk menjadikan dia sebagai
kawan sekerja di dalam pelayanan karena perlu didikan dulu, bimbingan dulu ya. Makanya kalian harus pandai-pandai. Kalian harus serius di tempat ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam hambatan dalam pendelegasian. Nah, hambatannya itu apa? Seringkali gagal di dalam memburitkan. Seringkali kita gagal di dalam tim yang kita bentuk. Kegagalannya di dalam pendelegasian, kegagalannya untuk menjadikan jemaat-jemaat itu murid yang setia, untuk menjadikan jemaat itu menjadi pelayan-pelayan yang setia. Karena seringkali itu apa? Para pemimpin-pemimpin itu mereka menganggap dia itu adalah bawahan kita. Nah, itu kegagalannya. Jadi kita ingat seperti Rasul Paulus. Kita ingat seperti Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya. Itu apa? Dilengkapi. Dilengkapi dengan kuasa, dilengkapi apa? Kan kalau murid-murid itu benar-benar bergantung sepenuh dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus, Roh Penolong. Nah, dia sama seperti Yesus bisa mengadakan mujizat, ya kan? Bisa, ya. Tetapi kalau murid itu tidak apa yang Tuhan sudah kasih, Tuhan yang sudah berikan, dia tidak menggunakan, dia memakai tenaganya sendiri, pikiran sendiri, dia tidak akan menjadi seperti Yesus. Dia tidak akan bisa mengadakan mujizat. Bagi kita itu tidak ada yang mustahil. Kita bisa mengadakan mujizat, ya kan? Hamba-hamba Tuhan itu yang bisa mengadakan KKR di lapangan, terus bisa istilahnya menyembuhkan orang sakit, KKR besar-besaran, mereka itu bukan sekedar pelayanan begitu. Mereka itu mengorbankan dirinya itu sampai puasa. Puasa, bisa puasa 3 hari total. Bisa puasa 40 hari dan sebagainya. Itu gak gampang. Itu bukan hanya sekedar kita bikin KKR karena sudah senior apa enggak bisa. Walaupun isinya sudah senior ya. Kalau saya lebih suka bahasa pendeta yang senior. Karena apa? Mereka sudah pengalaman. Seperti Billy Graham, Philip Mantova, Gilbert. Nah, itu saya lebih suka mengatakan dia itu adalah hamba-hamba Tuhan senior daripada hamba Tuhan besar. Itu enggak ada di Alkitab. Kalau pendeta senior, hamba Tuhan senior, itu di Alkitab itu ada. Misalnya, contohnya, kita ingat kembali Samuel. Samuel itu di bawah pimpinan siapa? Imam Eli. Berarti yang senior itu siapa? Imam Eli. Nah, begitu. Itu lebih alkitabiah. Daripada kita bilang apa? Hamba Tuhan besar. Itu membuat apa? Pendeta itu jadi sombong. Dibilang, wah hamba Tuhan besar. Menjadi sombong. Makanya apa? Banyak pendeta-pendeta besar itu yang jatuh dalam dosa. Karena apa? Kesombongannya dibilang apa? Pendeta besar, pendeta besar, pendeta besar. Nah itu. Kalau saya nggak mau dibilang pendeta besar. Saya nggak mau dibilang, wah dosen yang ini. Nah, saya nggak mau. Itu membuat jatuh. Nah, kalau kata senior itu sesuai dengan Alkitab. Jadi saya lebih suka bilang Pak Yu itu adalah senior. Karena dia dosen saya. Dosen S1 dan S3 saya itu Pak Jo. Itu. Nah. Jadi saya nggak mau katakan besar. Itu ya. Sekali lagi kalau bisa jangan katakan pendeta besar. Nggak ada. Tidak alkitabiah itu. Itu istilah pendeta besar sekali lagi saya katakan itu istilah dari apa?
hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya apa? Jemaatku cuma sekian jumlahnya. Jemaat dia kan banyak. Nah, aku nggak bisa bikin KKR yang di lapangan seperti dia. Wah, itu namanya pendeta besar. Nah, itu karena apa? Dia tidak sadar, dia minder. Minder itu dosa. Makanya jangan minder. Apa adanya kita terima dari Tuhan. Kalau porsi kita memang satu talenta ya sudah bersyukur. Yang penting bersyukur kita itu dipakai oleh Tuhan. Itu. Jangan melihat kekurangan kita, jangan melihat apa, jangan. Yang penting aku menyerahkan diri sama Tuhan, Tuhan mau pakai jadi apa dan sebagainya. Ya kan? Seperti tangan. Paling kecil ini apa? Kelingking. Tapi nggak ada kelingking gimana? Berfungsi nggak tangan kita? Susah kan? Nggak ada kelingking. Lah begitu juga. Itulah ya. Jadi makanya sekali lagi kalian yang sudah sekolah di BISOM, kalian yang sudah dididik di BISOM ini, katakan kepada semuanya. Jangan sebut pendeta besar. Membuat jatuh pendeta-pendeta itu. Nah, kalau saya terus terang saya nggak mau, saya nggak ada pendeta besar, pendeta kecil. Istilahnya kalau ada pendeta besar kan berarti ada pendeta kecil kan. Nah, berarti kalau kita bilang itu pendeta kecil itu meremehkan tuh. Iya, termasuk secara tidak langsung kita itu meremehkan. Tidak menghargai karunia yang Tuhan berikan kepada seseorang. Itu. Nah, jadi sekali lagi ingat ya. Jangan mengucapkan kata-kata pendeta besar. Senior. Nah, itu karena apa? Dia sudah tua. Dia sudah puluhan tahun melayani. Nah, itu berarti sudah senior. Nah, begitu ya. Oke. Jadi, kita kembali ke pelajaran kita. Mengenai tentang hambatan atau kegagalan dari pendelegasian. Jadi kalau memang kita mau memberikan wewenang atau memberikan tanggung jawab kepada jemaat supaya jemaat itu melayani, yang pertama itu jangan takut-takut memberikan tanggung jawab. Itu yang pertama. Dan jangan takut juga bahwa akan disaingi kita. Apalagi sekarang, zaman sekarang sudah banyak lulusan dari sekolah teologi dan juga lulusan dari sekolah misi. Ya kan? Kalau kita dipraktekkan di tempat pendeta yang zaman dulu yang kira-kira umurnya sekitar 60 sampai 80 ya. Nah, itu karena itu batas umur manusia. Itu kebanyakan mereka itu nggak ada sekolah. Mereka itu hanya cuma sekedar ini aja, ikut-ikut seminar dan sebagainya itu. Nah, kalau kita ditempatkan praktek di hamba Tuhan yang tidak ada gelarnya, sarjana teologi atau master teologi, doktor teologi, itu jangan meremehkan. Walaupun dia tidak ada titelnya teologi, tapi dia termasuk senior, sudah puluhan tahun dia melayani. Jangan, gembalaku nggak ada sarjananya, gembalaku nggak. Nah, kita tetap menghargai dia adalah senior, ya itu. Jadi kalau kalian nanti sudah mendapatkan jiwa-jiwa dimuridkan dan murid-murid itu siap untuk dipakai melayani di gereja, beri tanggung jawab yang sepenuhnya, jangan separuh-separuh. Biarkan mereka berkarya, jangan iri kepada mereka, jangan juga takut disaingi. Kalau kita iri kepada mereka, kasih tanggung jawab cuma setengah-tengah, dia tidak bisa berkarya.
pelayanan dia itu hanya apa? Sebatas segitu aja. Sehingga menggambar juga akan pelayanan di gereja. Nah, kalau gereja itu mau berkembang, mau bertumbuh, serahkan sepenuh dengan pelayan-pelayan yang sudah kalian dididik nantinya. Yang sudah dibimbing, yang sudah dibina, dan sebagainya. Seperti Yesus itu. Begitu diutus, utuslah, pergilah. Nah, murid-muridnya pulang ceritakan, Tuhan, ini sakit ini bisa sembuh gini. Tuhan katakan apa? Ya, karena apa? Kuasa itu sudah ada di tanganmu. Dan berbahagialah kamu. Tetapi kamu jangan puas dengan adanya kamu bisa menyembuhkan orang, bisa yang apa? Tetapi apa? Sudahkah nama kita tercatat di buku kehidupan? Coba buka di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Coba baca sama-sama. Sudah? Kalau sudah baca 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Allah memberikan kuasa kepada kamu untuk mengikat ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan roh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah seperti yang Nah, Tuhan mengutus ke 70 muridnya. Nah, waktu murid-murid diutus yang ke-70 itu termasuk berhasil, ya kan? Dia katakan, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami. Dan aku melihat setan-setan benar-benar jatuh. Nah, Tuhan katakan apa? Karena aku memberikan kuasa kepada kamu. Nah, jadi tanggung jawab sepenuhnya bekal yang diberikan kepada Tuhan itu benar-benar bekal yang mantap untuk menghancurkan musuh. Tetapi dikatakan apa? Kamu jangan bangga, kamu jangan sombong istilahnya. Karena semuanya itu dari aku kuasa itu. Tetapi bersukacitalah kalau namamu dicatat di surga. Nah itu. Jadi ingat. Kalau kalian nanti berhasil jangan sombong-sombong. Ya, ingat. Tetap apa? Nah ya, tetap seperti contohnya padi. Tahu kan padi? Padi itu semakin berbuah dia tunduk. Semakin berisi dia tidak tegak tapi tunduk. Begitu juga kita. Semakin berhasil, semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Jangan sombong. Jangan terus jadi apa? Wah, aku sekarang sudah pendeta besar. Gak ada. Apa? Ada pertanyaan? Pakai mic lah. Ilah. Oke. Nah, ya. Jadi istilahnya ingat padi itu. Ya. Oke. Kita akan ya. Jadi itulah salah satu dari kegagalan dalam pendelegasian, ya, itu. Nah, itu perumpamaan tuayan sudah menguning tapi
tapi apa katanya? Pengerja sedikit istilahnya. Itu istilahnya tuh gini. Saat-saat ini, apalagi dunia saat ini sudah dihantui oleh corona, ya kan? Ada istilahnya corona delta yang paling parah katanya apa dan sebagainya. Itu kan membuat ketakutan, ya kan? Dari umat yang ada di bumi ini. Nah itulah tugas-tugas kita, istilahnya itu orang-orang yang ketakutan itu perlu kita datangi. Itulah tuean-tuean kita supaya dia bertobat. Nah pengerja-pengerja kurang itu karena apa? Banyak orang-orang yang belum siap untuk pergi menjadi utusan Allah. Ini. Nah kalian sudah siap, kalau kalian sudah siap pergilah. Nah makanya besok kita pergi untuk ke Pengulung. Nah, nanti sore saya kasih pengarahan, ya. Saya kasih pengarahan untuk PI di Muslim. Ya. Jadi istilahnya untuk besok kalau di Pengulung saya banyak diamnya. Saya akan melihat kalian. Karena itu apa? Bahasanya sama dengan kalian. Buah kuldi. Ya. Jadi buah kuldi. Ingat sayur kol. Ingat sayur kol itu. Kuldi. Ya. Dengan Siti Hawa, betul. Ya. Nah, terus Nabi Adam pakai Nabi karena Isa Al-Masih, betul itu. Sudah. Kita jangan bicarakan itu, jangan berlanjut itu. Kita masuk di sini. Oke. Kita masuk penghambatan sudah. Hal-hal umum berikut yang merintangi seorang untuk mendelegasikan tugas-tugasnya. Yang pertama, ya, kebanyakan ya. Ini masih hambatannya, masih hambatan itu. Yang pertama tadi kan jangan kita takut disaingi, ya kan? Itu yang pertama. Kasih tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka. Yang kedua adalah jangan kita itu merasa diri mampu untuk mengerjakan seorang diri semuanya. Itu. Oh nggak catat ya nih ya? Kok melamun? Oh, ayo. Itu yang kedua. Ya. Jangan merasa diri sempurna atau super, istilahnya sempurna, super, sanggup melakukan pekerjaan, pelayanan seorang diri. Itu yang membuat kita gagal di dalam pendelegasian. Itu yang kedua. Yang kedua, seringkali kita itu merasa benar. Nah ya, takutnya itu gini, wah aku kan sudah pelayanan lama, aku sudah senior. Nanti kalau aku serahkan dengan mereka, nanti mereka itu nggak bisa pelayanan. Nanti kekurangan ini, kekurangan itu. Ya. Justru mereka belajar di dalam pelayanan, pertama kali dia ada kekeliruan, ada kesalahan, biarin aja. Nah, begitu kita tahu, baru kita kasih pengarahan sama mereka. Oh tadi kamu ini ya. Nah, kita kasih tahu. Seperti contohnya saya ya, waktu di pelayanan di gereja GPKM itu, yang Gereja Protestan Kristus Mulia. Nah, itu yang kalian datang di tempat saya itu. Nah,
Di situ ada satu orang yang baru belajar memimpin pujian. Nah, waktu dia mimpin pujian, waktu mau firman dia bilang gini. Karena dia biasa ngajar sekolah minggu, dia bilang gini. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita nyanyikan lagu satu pujian ini. Nah, jadi menganggap bahwa jemaat-jemaat umum itu yang sudah tua-tua dianggapnya sekolah minggu. Makanya saya biarin. Setelah selesai ibadah, baru saya sini dulu lah. Saya mau ngomong ya. Tolong nanti kalau pimpin pujian lagi jangan bilanglah mendengarkan cerita firman Tuhan. Itu kan sekolah minggu. Kita kan sudah orang tua-tua, sudah umum istilahnya. Pakailah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, kan enak kan kita ngomong santai-santai gitu. Jadi kita pada saat dia pertama kali melayani, bukan hanya pertama kali ya, pada saat dia masih baru-baru melayani, itu kita itu harus memperhatikan betul-betul. Bukan berarti kita memperhatikan betul-betul kita mau mengkritik. Enggak. Tujuan kita memperhatikan baik-baik cara dia pelayanan itu supaya apa? Memperbaiki kesalahan-kesalahan. Sehingga pelayanan dia itu lebih baik. Itu tujuannya. Bukan kita mengkritik. Tidak. Itu. Jadi kita harus juga memperhatikan. Pada saat dia melayani ya. Ini. Berikutnya. Membutuhkan waktu, ya. Membutuhkan waktu untuk kita memberi pengarahan mereka. Jadi kita harus sabar terhadap murid-murid yang sudah kita muridkan, ya kan? Kalau kita berani menginjili, berani untuk memuridkan dia, berarti kita berani mengajar dia. Berani mendidik dia. Berani mengarahkan dia. Itu. Nah, jadi pengarahannya itu harus dengan apa? Santai saja, rileks saja. Ya. Jangan kok tadi itu salah. Pelayanan begini-begini. Wah, orang akan apa? Malaslah saya. Saya mau dengan segenap hati melayani tapi kok kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Butung. Mereka nggak mau melayani. Nah, tapi kalau kita aja ngobrol santai-santaian itu enggak akan marah dia. Malah semangat. Nah, terus terakhir kita kata-katanya kita bilang, semangat ya. Nanti kalau ada tugas lagi kamu semangat ya. Lebih bagus lagi ya. Lebih baik lagi ya. Gitu. Nah, kita gituin. Jadi supaya apa? Wah, berarti saya dibutuhkan ini. Saya. Nah, itu. Tapi kalau kita cuma, itu pelayanan apa kayak ini. Nah, udah. Nah, itu bukan tipe seorang yang senior. Itu tipe bos yang di kantor dengan karyawannya. Nah, itu ya. Kita ini sistemnya adalah kasih Kristus itu. Nah, oke. Lanjut. Berikutnya adalah menikmati hasil pekerjaan. Nah, jadi kalau kita sudah membimbing ya para murid-murid untuk melayani, ada waktunya mereka itu sudah mandiri. Ada waktunya mereka itu sudah nggak perlu dididik lagi. Karena apa? Karena dia sudah bisa. Jadi kita menikmati aja. Pelayanan mereka kita pantau. Bukan kita nggak pantau, tetap kita pantau. Walaupun dia sudah berhasil. Nah, itu. Ya. Istilahnya pertemuannya para pelayan-pelayan ya, untuk evaluasi, untuk mengoreksi
supaya lebih baik pelayanan. Kalau yang pertama masih baru-baru sebulan sekali. Terus kalau mereka sudah oke 3 bulan sekali. Kalau mereka sudah bisa mandiri 6 bulan sekali. Nggak perlu kita sering-sering kita kumpul ini, nggak perlu. Itu ya. Oke. Lanjut. Berarti kita sudah artinya kalau mereka sudah bisa mandiri, berarti artinya kita itu berhasil di dalam pendelegasian. Nah, itu. Sehingga apa? Sehingga kalau kita kasih kebebasan, kita kasih apa? Sehingga mereka itu lebih semangat, serius di dalam pelayanan. Itu kuncinya. Oke. Sekarang kita masuk di bagian yang baru. Masuk di dalam seni kesuksesan. Seni kesuksesan di dalam pendelegasian. Seni kesuksesan di dalam pendelegasian. Saya harapkan nanti sore kalau bisa ada spidol. Nanti sore. Kan lebih enak mana? Pakai papan tulis atau enggak? Pakai papan tulis ya, lebih enak ya. Nah, tuh. Nah, ya. Ya makanya bilang sama Ko Erik ya nanti ya. Jangan lupa ya. Sudah ditulis? Nah, jadi kita masuk di dalam bab yang baru adalah seni kesuksesan di dalam pendelegasian. Nah, kita akan melihat kesuksesan ini sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab, pemimpin-pemimpin yang sudah sukses. Nah, kita lihat pemimpin yang sudah sukses di dalam perjanjian lama dulu. Kita lihat siapa yang sukses di dalam kepemimpinannya, di dalam pendelegasiannya. Siapa? Gideon. Nah, ya, kita berbicara dulu Musa dulu. Ya. Musa itu kan termasuk pemimpin bangsa Israel kan. Mula-mulanya itu kan Musa. Nah, kita belajar kepada Musa. Musa dia mendelegasikan atau dia mempercayakan tanggung jawab kepemimpinan untuk bangsa Israel kepada siapa? Kepada siapa? Sebelum dia mati, Tuhan izinkan dan Tuhan panggil dia dulu di atas gunung. Dia diperlihatkan inilah. Nah, inilah tanah perjanjian. Saya kasih lihat kamu, tetapi kamu tidak bisa masuk. Dan penggantimu adalah Yosua. Ya. Makanya kamu yang semangat. Jadi Yosua benar-benar seperti yang di Alkitab. Kamu. Daniel juga jangan loyo-loyo. Semangat. Jadilah Daniel sesuai yang ada di Alkitab. Siapa Sarah namanya? Oh, kamu Sarah. Kamu pakai nama Sarah? Nama baptisan? Oh, nama baptisannya Marta kamu. Nah, Marta itu bagus loh, nama bagus, dia melayani. Tapi jangan melayani jasmani saja ya. Kalau Marta di Alkitab di sini dia hanya maunya melayani masak terus di dapur. Jangan melayani jasmaninya, tapi terlebih rohani. Jadilah Marta yang melayani rohani. Jasmani dan rohani lah ya. Nah itu. Kalau kosong apa? Oh, Natalia itulah sudah ya. Nah, Natalia, kalau kamu berani pakai Natalia, artinya Natal itu kan kelahiran Yesus kan. Jadikanlah Yesus benar-benar itu ada di hatimu.
Jadi kamu seperti hatimu tuh seperti Yesus. Benar-benar kamu tuh pelayanan seperti Yesus merendahkan diri. Itu ya. Ah, itu. Apa? Udah ada? Oh nggak ada nama Rahel. Oh kok pakai Rahel? Jadilah Rahel yang ini. Ya. Tahu nggak Rahel itu suaminya siapa? Istrinya Yakub. Ada artinya loh. Sudah. Stop. Jangan berkelanjutan. Waktunya nanti habis. Udah jam 11 ya? Oh iya. Udahlah nggak usah istirahat lah, nanggung 5 menit udah selesai kita kok. Kurang 5 menit udah selesai kita. Langsung kita doa. Sudahlah. Kan kita kan selesai. Kita jam 10 ya mulainya. Berarti kalau jam 10 ini jam 11.30. Nah, 11.30 berarti oke lah, nanti jam 11 istirahat. Mau istirahat sekarang? Ya udah istirahatlah sekarang. Nah, cepat ya. Masuk ke tentang yang pertama adalah Musa dan Yosua. Nah, jadi kepemimpinan atau pendelegasian Musa terhadap Yosua itu benar-benar Musa itu dengan rela hati, ya. Jadi kalau kalian mau pakai dengan jemaat melayani, rela hati. Dampingi dia dengan rela hati. Ya. Sebelum Musa dia meninggal, Musa terus mendampingi Yosua. Yosua yang disuruh bekerja, sudahan. Disuruh memegang itu kepemimpinan, tetapi masih didampingi oleh Musa. Sampai Musa dipanggil oleh Tuhan. Dan Yosua itu mengambil mitra kerja atau kawan sekerja Allah, siapa namanya? Tahu nggak? Kaleb, ya. Nah, mengapa Tuhan memakai Yosua dan Kaleb? Karena Yosua dan Kaleb ini hatinya benar-benar hatinya tulus, ya. Jadi kok harus tulus ya? Nah, oke. Ayo kembali lagi. Nah, mengapa Tuhan katakan mereka dua itu adalah tulus? Pada waktu mereka diutus, ingat, mengintai tanah mana? Yeriko, ya. Mengintai tanah Yeriko. Di situ 12 orang kan? Nah, waktu 12 orang diutus, kembalinya yang ke-10 apa? Laporannya apa? Laporan yang tidak memberi semangat. Laporannya apa? Aduh, bangsa yang di sana itu adalah bangsa yang besar-besar perawaannya. Kami ini seperti belalang apa dan sebagainya. Tidak memberikan satu semangat. Tetapi Yosua dan Kaleb malah dia apa? Dia membuktikan, membawa apa? Satu tandan anggur kan? Hasil dari daerah sana dibawa. Nah, inilah keadaan daerah yang kita intai yang nantinya kita akan masuk. Nah, ini. Dan memberikan apa? Semangat. Mereka dua memakai apa? Iman. Bukan memakai logika, pikiran. Nah,
Yang ke-10 itu mereka hanya memakai pikiran mereka. Nah, itulah sebabnya Yosua dan Kaleb dipilih oleh Tuhan. Ini ya. Nah, ini saya nggak akan jelaskan panjang lebar karena ini termasuk PL, bukan bagian saya ya. Nah, ini sudah singkat saja. Yang kedua, selain Musa mendelegasikan kepada Yosua, yang kedua adalah Samuel mendelegasikan ke siapa? Saul. Pada saat bangsa Israel protes, tahu protes kan? Ya. Mereka protes mengatakan, kenapa kami ini tidak seperti bangsa-bangsa lain? Bangsa-bangsa yang memiliki raja. Tetapi kami tidak memiliki raja. Bangsa Israel itu memang bodoh. Bangsa Israel itu memang bandel, tegar tengkuk. Sesuai dengan firman Allah katakan. Kenapa? Bangsa Israel itu tidak sadar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah secara khusus. Untuk dijadikan saksi-saksi bagi bangsa-bangsa. Tapi dianya nggak sadar. Akhirnya apa? Bangsa Israel gagal menjadi utusan Allah. Ya kan? Tegar tengkuk itu keras kepala. Tuh. Makanya jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala yang ada di sini semuanya ya. Nah, apalagi sudah pakai nama Daniel, pakai nama Yosua, pakai nama Natalia, pakai nama Marta, yang satu lagi nah, Rahel. Itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan itu. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan orang-orang pemberontak kepada Tuhan. Natalia itu termasuk, walaupun tidak ada di Alkitab kan istilahnya sudah menyangkut Natal. Natal itu kan kelahiran Yesus. Nah itu ya. Oke, sudah. Jangan membahas nama-nama. Kita kembali. Nah itulah. Sehingga akhirnya apa? Gagal. Bangsa Israel itu gagal menjadi pilihan Allah, dalam arti gagal di dalam pilihan Allah untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya apa? Akhirnya Tuhan memakai kita semuanya untuk menjadi duta-dutanya Allah, utusan-utusannya Allah, ya. Nah, karena bangsa Israel memberontak, dia minta seperti bangsa-bangsa, minta ada raja. Nah, disitulah sebetulnya Samuel marah. Tapi Tuhan katakan apa? Kalau mereka menolak aku sebagai rajanya, berarti dia menolak Allah. Diturutin sama Tuhan. Kasih kebebasan sama Tuhan. Pilihan kamu begini ya sudah. Nah, itulah sebabnya banyak siswa-siswi itu gagal, atau mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang gagal di sekolah teologi karena apa? Seperti bangsa Israel. Itu sebetulnya mereka itu mau dipakai, mau diubahkan, mau diangkat untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saat ini saudara semuanya ini sudah diangkat menjadi kepala, menjadi pemimpin-pemimpin, utusan-utusan Allah itu pemimpin. Nah, apalagi nanti jadi gembala, jadi pendeta. Orang banyak yang segan kalau kita itu jadi pendeta. Ya, jadi makanya bersyukur. Jangan tegar tengkuk, jangan maunya sendiri, jangan mengeraskan kepala. Akhirnya apa? Mereka gagal pada keluar semua kan. Sebenarnya murid Bisom di sini kan banyak kan? Banyak yang dikeluarkan kan? Karena apa? Mereka tidak menghargai akan panggilan Tuhan. Kalau kalian memberontak terus di sini, berarti kalian tidak menghargai akan panggilan Tuhan. Nah, Tuhan sebenarnya mau
mengangkat derajat, ya kan? Kalian semuanya yang di sini kan sudah diangkat derajatnya, ya kan? Kalau lihat latar belakang kita dulunya itu apa, ya kan? Tapi Tuhan tidak pandang. Tuhan tidak pandang pendidikan kamu, Tuhan tidak pandang latar belakang kamu, Tuhan tidak pandang apa yang ada di dalam dirimu. Yang penting kau mau, aku bentuk, yang penting kau mau untuk menjadi utusanku, silakan. Ya kan? Itu sistemnya dari Tuhan. Nah, Tuhan tidak memaksakan diri kok. Tuhan itu sopan juga kok. Tahu nggak Tuhan itu sopan? Buktinya coba buka. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang ke-20. Baca. Sama-sama. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Sudah dapat semua? Sudah dapat baca? 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Tahu nggak artinya? Tuhan itu mengetuk setiap pintu hati umatnya. Kalau pintu hati umatnya menerima panggilan Tuhan, dikatakan apa? Aku akan makan bersama. Artinya apa? Tuhan itu mau bersama kalian. Untuk kalian itu menjadi utusannya. Nah itu. Makanya kalau kalian mau diangkat derajat kalian sama Tuhan. Kalian mau ditinggikan. Mau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bertahanlah di tempat ini. Jangan memberontak. Kalau mau menjadi utusannya Tuhan. Ini. Oke ya. Kita lihat lagi. Jangan seperti bangsa Israel. Sebetulnya bangsa Israel itu adalah bangsa yang istimewa. Rajanya itu secara langsung adalah Tuhan. Ya kan? Pada waktu dia keluar dari Mesir, 24 jam Tuhan menyertai. Lewat apa? Siang pakai tiang awan. Siang itu pakai tiang awan. Karena tahu daerah sana itu adalah padang gurun. Panasnya bukan main. Tapi Tuhan tetap menyertai. Malam dingin. Karena malam dingin di padang gurun. Tuhan kasih apa? Selain itu kan gelap tiang api. Nah, sebetulnya enak bangsa Israel itu. Tapi karena dia memberontak, akhirnya apa? Ya sudah, Tuhan mereka minta raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Makanya kita tuh jangan ikut-ikutan. Bangsa Israel ikut-ikutan lihat bangsa yang lain kok ada rajanya ya. Kita nggak ada ya. Padahal pemimpin itu apa? Bukannya seperti raja. Ya kan? Seperti Musa, dia dipimpin itu kan termasuk juga raja istilahnya. Cuma tidak pakai istilah raja. Karena apa? Raja itu raja, di atas segala raja itu Tuhan. Nah, pakailah pemimpin. Nah, itulah bodohnya bangsa Israel. Makanya kita jangan bodoh seperti bangsa Israel. Nah, itu. Pintar seperti Yesus. Ambil teladannya Yesus. Itu. Nah, jadi akhirnya apa? Tuhan kasihlah. Raja yang pertama bangsa Israel itu Saul itulah. Jadi kalau ditanya raja yang pertama bangsa Israel, kalian harus tahu Saul. Jangan bikin malu. Sekolah bisom nanti nggak tahu apa-apa. Bukan. Udah itu jangan tanya sama saya, tanya sama yang dosen PL. Oke, kembali lagi. Nah, sehingga Tuhan kasih raja si Saul. Saul diurapi oleh Samuel. Akhirnya apa yang terjadi?
Kehidupan Saul gimana? Kehidupan Saul akhirnya ditolak oleh Tuhan. Karena apa? Bukan memberontak, karena dia tidak takut kepada Tuhan. Bukan bagian dia yang dia lakukan, dia tidak sabar, tidak menunggu Samuel. Waktu mau perang itu dia ketakutan melihat tentara yang banyak. Dia nunggu Samuel kok nggak datang-datang ini. Mereka sudah terjepit istilahnya. Mereka tidak mengandalkan, si Saul tidak mengandalkan akan Tuhan. Mengandalkan akan mata jasmaninya, dia melihat wah tentara sudah banyak, sudah mau ngepung dia. Bagaimana ini Samuel gak datang-datang. Nah, tugasnya Samuel itu apa? Dia minta petunjuk sama Tuhan. Dia yang membakar mezbah. Nah, itu. Tapi apa? Saul sok-sokan. Sudahlah gak usah tunggu itu Samuel. Daripada nanti kita sudah mati konyol, tentara sudah ada di depan kita. Nah, dia membakar persembahan sendiri. Ini apa? Nah, itu melangkai Samuel. Nah, Tuhan tidak mau. Tuhan itu semuanya itu tertib. Tuhan itu ada kedisiplinan. Tugas siapa itulah tugas siapa, tugas siapa. Makanya karunia yang diberikan kepada kita itu berbeda-beda. Melayanilah sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan sudah berikan. Nah, kalau ada suara yang sumbang-sumbang jangan diketawain. Jangan diketawain. Itu karena apa? Memang dia bukan talentanya di situ. Main gitar pun juga nggak bisa. Itu jangan diketawain, jangan diejek. Itu memang Tuhan tidak kasih talenta dan karunia di situ. Nah, ini. Jadi kalau kita ngerti firman Tuhan, kita nggak akan bakalan ribut. Nggak akan bakalan berantem. Tahu? Berantem itu terjadinya berantem itu karena apa? Egoisnya kita. Ya kan? Makanya bertobat semua. Ya. Semua. Ya. Ya, supaya kita benar-benar menjadi kepala-kepala. Kalau kita sudah diangkat Tuhan menjadi kepala-kepala, jangan sombong. Itu ingat. Nah, ya. Jadi akhirnya apa? Si Saul ditolak sama Tuhan. Begitu ditolak sama Tuhan, Roh Allah keluar, tidak ada lagi di dalam diri Saul. Saul menjadi apa? Kehidupan Saul menjadi apa? Begitu kedudukannya digantikan siapa? Saul itu Daud, betul itu Daud. Nah, begitu Daud yang dipilih oleh Tuhan menggantikan dia apa? Dia iri hati. Ya kan? Dia mau bunuh Daud berapa kali? 3 kali. Tapi Daud itu apa? Daud dikasih kesempatan loh sebetulnya. Ada kesempatan untuk bunuh Saul 3 kali. Tapi tidak mau dia. Daud katakan apa? Aku tidak mau mengusik orang yang diurapi oleh Allah. Itu. Nah, ingat. Jadi ingat. Jatuhnya Adam karena tidak takut akan Tuhan. Jatuhnya jatuhnya Saul juga tidak takut akan Tuhan. Pemberontak itulah. Jadi bahaya orang memberontak itu akan masuk di dalam kegagalan. Nah, ingat itu. Jadi kita tahu ya bahwa sebetulnya Samuel itu tidak rela pada saat bangsa Israel minta raja. Tetapi karena kemauan bangsa Israel sudah diturutin aja. Gitu ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Jadi karena bukan pilihan Tuhan, ingat, bukan pilihan Tuhan, makanya apa? Kehendak manusia, akhirnya apa? Raja mereka kacau. Nah, makanya kita harus ikut
Ikut rencananya Tuhan yang indah itu. Oke. Kita masuk lagi. Pendelegasian yang berikutnya adalah kita melihat kesuksesan dari siapa? Kesuksesan dari Yesus. Kita lihat kesuksesan dari Yesus. Jadi contoh-contoh pendelegasian di Alkitab nggak usah banyak-banyak. Kalau mau tahu cari yang lainnya, baca sendiri di Alkitab. Nah, kita masuk di dalam yang ketiga yaitu kesuksesan pendelegasiannya Yesus kepada murid-muridnya. Kita tahu 12 orang murid yang dibina oleh Tuhan pertama-tamanya berhasil semuanya. Akhirnya ada satu yang gagal, siapa? Yudas Iskariot itu. Apakah dengan adanya kegagalan Yudas Iskariot, Yesus gagal pendelegasian? Tidak. Itu kegagalan Yudas itu karena hatinya tidak tulus. Ingat itu. Jadi ketulusan itu juga sangat dipentingkan di dalam kehidupan kita. Makanya lakukan semuanya apa yang ada di tempat ini dengan tulus. Nanti kalian ditempatkan dimanapun berada, kalian akan juga tulus melayani Tuhan. Tulus melayani umat-umatnya Tuhan. Tulus di dalam pendelegasian ini. Ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita semuanya, ya. Jadi kesuksesan Tuhan itu luar biasa. Kita lihat para nelayan-nelayan yang gak ada pendidikannya, latar belakang mereka yang keras, ya kan? Orang yang berani di tengah-tengah lautan itu adalah orang yang keras-keras kan, ya kan? Nah, tapi apa? Tuhan bisa melembutkan hati seseorang. Nah, asal kita mau dilembutkan di proses Tuhan, kita siap, kita akan menjadi alat Tuhan yang mulia. Itu. Istilahnya Tuhan sakit hati juga. Waktu apa? Waktu Petrus kembali. Ya kan? Sudah ditetapkan kamu itu akan menjadi penjalan manusia. Kok begitu Yesus mati? Mereka kecewa. Kok Yesus bisa mati? Dia bisa mengadakan mujizat segalanya. Bisa enggak sih waktu Yesus mau ditangkap terus dia menghilang, bisa enggak? Sebetulnya bisa. Tapi Yesus tidak mau. Karena itu harus dijalani. Karena dia datang ke dunia memang sebagai penebus dosa manusia. Itu. Jadi dia menyerahkan diri. Dia katakan apa? Inilah aku. Ya kan waktu ditanya kan, inilah aku. Nah itu. Bahkan si Petrus apa? Maju. Salah satu dari prajurit itu telinganya dipotong. Tapi Yesus masih mengambil telinga itu disembuhkan. Nah, itu mujizat Yesus yang terakhir itu. Di dunia itu. Ya kan? Habis itu dia disalibkan kan? Nah, itu. Itulah. Jadi istilahnya kegagalan itu bukan dari pemimpin. Dari diri kita sendiri. Itu. Jadi ingat, kalian sudah menyaksikan sendiri kan? Berapa teman-teman kalian yang keluar. Ya kan? Saya nggak tahu berapa orang yang keluar.
Oh 11 orang. Nah itu mereka apa? Nah. Oh gitu. Jadi sekitar 20 ya. Nggak sampai ya. Nah. 20 lebih ya. Nah bersyukur. Makanya makanya apa? Firman Tuhan katakan apa? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah bersyukur kalian bertahan di tempat ini. Berarti apa? Kalian itu benar-benar masuk di dalam pilihan Allah. Kalau masuk di dalam pilihan Allah, siaplah katakan kepada Tuhan apa? Tuhan penjunan aku tanah liat. Nah mau dibanting-banting tanah liat itu supaya lembut kan? Kalau ya kan pertama tanah liat itu apa? Ada kerikil-kerikilnya, ada apa dan sebagainya kan? Kerikilnya dibuang. Kerikil itu apa? Contohnya apa? Hatimu yang keras itu misalnya masih ada suka berantem itu dibuang. Kerikil berdusta dibuang. Kerikil ini. Nah itulah semuanya. Nah ya akhirnya apa? Menjadi tanah liat yang tidak ada lagi batunya. Tapi masih keras. Nah supaya nggak keras apa? Dibanting-banting lah itu. Nah, tanah liat itu dibanting-banting. Ya. Kalau sudah lembek, barulah dibentuk untuk jadi apa? Mau jadi patung kayak mau apa, ya kan? mau jadi apa, ya kan? Nah, itulah. Ya Tuhan tidak akan menjadikan kamu patung lah. Tuhan kan menjadikan kamu juru bicaranya, duta Allah untuk penginjilan. Nah, ya nggak mungkin lah Tuhan jadikan kamu patung. Oh, oke ya. Jadi istilahnya ingat, jadi jangan salahkan, sekali lagi jangan salahkan pemimpin-pemimpin. Apalagi menyalahkan Tuhan. Kegagalan itu dari diri sendiri. Nah, kesuksesan pun itu juga dari diri sendiri karena kita ini mau dibentuk, mau dipimpin, mau diarahkan, mau diajar gitu. Itulah kesuksesan kita yang ada, ya. Nah, tunggu dulu, masih 5 menit. Ya, tunggu dulu. Nah, kita akan melihat lagi. Jadi pendelegasian Yesus itu merupakan satu pendelegasian yang luar biasa, ya. Jadi Yesus bisa membentuk orang pembunuh pun juga bisa dipakai oleh Tuhan. Contohnya siapa? Paulus. Paulus itu membunuh berapa orang ya? Ya, Stefanus saja dibunuh itu karena siapa? Karena Paulus dirajam dengan batu itu. Nah, pembunuh aja Tuhan bisa ubahkan, ya kan? Kan kita, kalau kita yang di tempat ini kita kan bukan pembunuh masihan. Nah, kita, kalian kalau kalian itu pembunuh nyamuk, ya kan? Ya, nah, makanya masa Tuhan nggak bisa mengubahkan? Paulus hanya yang macam gitu Tuhan bisa ubahkan kok. Nah, makanya rela, serahkan diri di tangannya Tuhan. Nah, ya, itu ya. Nah, oke lah, kita bangkit berdiri.